Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan menjawab soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 pada kasus sebelumnya. Kasus ini untuk menjawab soal UTS kami pada mata kuliah manajemen proyek. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Arvin Ardianto Putra dengan NIM 22 30 20 50 30 93. Anggota yang kedua ada Melinda Sandrina dengan NIM 22 30 20 50 30 76. Anggota yang ketiga ada Adang Aditya Nafil dengan NIM 22 30 20 50 30 87. Yang keempat ada Rizal Wahyu Saputra dengan NIM 22 30 20 50 30 89. Yang kelima ada Faris Diatmiko dengan NIM 22 30 20 50 31 30. Yang keenam ada Claudi Queen Pereira dengan NIM 22 30 20 50 31 20. Dan yang terakhir ada saya Vicky Valencia Verdana dengan NIM 22 30 20 50 31 36. Di sini kami akan menjelaskan soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Soalnya terdiri dari buatlah work breakdown structure untuk project tersebut minimal sampai level 3 atau 4. Gunakan template yang sudah disediakan pada yang sebelumnya. Yang soal nomor 4 yaitu gunakan WBS yang dibuat pada tugas nomor 3 untuk membuat Gantt chart. Durasi dan dependencies tidak perlu dituliskan pada Gantt chart dan judul dari kolom harus terlihat. Dan soal nomor 5, buatlah strategi untuk melakukan validasi terhadap scope dan kontrol terhadap perubahan. Di sini saya akan menjelaskan work breakdown structure atau struktur pembagian pekerjaan adalah salah satu alat manajemen proyek yang digunakan untuk mendefinisikan ruang lingkup suatu proyek dan membaginya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan struktur secara hierarkis. Pada WBS ini memiliki 3 level, yaitu level pertama adalah gambaran besarnya. Level ini merupakan level tertinggi yang mewakili tujuan keseluruhan proyek. Dalam contoh ini, tujuannya adalah pencarian bakat dengan estimasi waktu pengerjaan selama total 6 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Wahyu Saputra dengan NIM 22 30 20 50 30 89. Berikut saya akan menjelaskan level 2 dari work breakdown structure. Level 2, rincian tahap utama. Level 2 memecah tujuan proyek menjadi fase-fase utama yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Biasanya, terdiri dari 3 sampai 7 tahap. Contoh pada penelusuran bakat ini memiliki 5 tahap. Persiapan awal, estimasi 4 hari. Pengelolaan anggaran, estimasi 3 hari. Pengelolaan tim dan komunikasi, estimasi 7 hari. Pengembangan website dan estimasi 1 bulan. Kemudian pembuatan video tutorial dengan estimasi 7 hari. Berikutnya, pengadaan event dengan estimasi 4 bulan. Lalu pengembangan rencana bisnis dengan estimasi 7 hari. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Level 3 uraian tugas. Level 3 semakin mendetail tiap fase pada level 2 menjadi tugas-tugas spesifik yang dapat ditugaskan pada tim proyek. Contohnya fase persiapan. Berikut merupakan perincian tugas. Penentuan tim proyek dengan estimasi 2 hari, penentuan anggaran dan sumber dana dengan estimasi 2 hari, rapat pembahasan proyek secara online dengan estimasi 1 hari, riset secara langsung dengan anggota tim dengan estimasi 2 hari, koordinasi dengan pihak terkait dengan estimasi 1 hari, pembelian domain dan hosting dengan estimasi 2 hari, pembuat prototipe website dengan estimasi 1 minggu, pengembangan website dengan estimasi 2 minggu, pengujian dan debugging dengan estimasi 5 hari, produksi dan editing video dengan estimasi 4 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya Nafil dengan NIM 2230 2050 3087. Di sini saya akan melanjutkan rincian pekerjaan dari WBS level 3, yaitu ada penyuntingan dan peningkatan video estimasi 2 hari,
persiapan tempat dan kelengkapan event, estimasi 3 hari, penyediaan snack, konsumsi, dan hadiah, estimasi 2 hari, pengadaan transportasi dan akomodasi tim, estimasi 2 hari, pelaksanaan pencarian bakat, estimasi 3 minggu, analisis pasar dan persaingan, estimasi 2 hari, perencanaan strategi bisnis, estimasi 2 hari, pengembangan model bisnis, estimasi 1 hari, proyeksi keuangan dan pendapatan, estimasi 1 hari, dan pembuatan dokumen rencana bisnis, estimasi 1 hari. Lalu di sini adalah gambar dari WBS atau Work Breakdown Struktur yang telah dibuat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kinardian Putra. Sini saya akan menunjukkan Gancat merupakan daftar tugas dan lainnya. Tetapi informasi ini dikemas secara visual. Tugas-tugas ini diisikan satu demi satu pada akhirnya. Perkembangan proyek bisa terlihat dengan jelas. Pada gancat di atas dapat terlihat bahwa dalam proyek ini dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, yang dimana terdiri dari beberapa pembagian tugas. Tugas-tugas yang akan dilakukan dalam rentang waktu tersebut. Sini ada grafik untuk deadline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Pilipera dengan NIM 2230, 2060, 3130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk melakukan validasi terhadap skop dan kontrol terhadap perubahan. Validasi terhadap skop dan kontrol terhadap perubahan merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam manajemen suatu proyek. Untuk memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta dapat dengan efektif mengelola perubahan yang kemungkinan akan terjadi dalam proses manajemen proyek tersebut. Dalam mengelola proyek pencarian bakat ini, penting untuk memastikan bahwa skop proyek tetap tervalidasi dan perubahan dapat dikelola dengan baik. Untuk mencapai hal ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan dengan jelas skop awal proyek tersebut, termasuk identifikasi deliverables, batas-batasan, serta sesuai dengan kriteria suksesnya proyek tersebut. Selanjutnya, pilihlah metode manajemen proyek yang sesuai dengan karakteristik proyek tersebut, seperti Agile atau Waterfall. Untuk memudahkan pengelolaan dan kontrol terhadap perubahan, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut sangat penting agar setiap perubahan yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan dievaluasi dampaknya terhadap skop proyek yang nantinya akan dijalankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farjid Iko dengan NIM 2230 2050 3130. Di sini saya melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya tentang strategi untuk melakukan validasi terhadap skop dan kontrol terhadap perubahan. Jadi, selain yang dijelaskan oleh teman saya, kita juga perlu menetapkan proses yang terstruktur untuk mengevaluasi dan menyetujui perubahan. Misalnya dengan membentuk Change Control Board atau CCB, lalu lakukan juga pemantauan berkala terhadap kemajuan proyek dan dokumentasikan semua perubahan yang terjadi secara komprehensif. Dan terakhir, berikan pelatihan kepada seluruh anggota tim proyek tentang pentingnya mengelola skop proyek dengan baik dan cara untuk mengidentifikasi serta menangani perubahan. Kesimpulan dari strategi untuk melakukan validasi terhadap skop dan kontrol terhadap perubahan ini, diharapkan dengan menerapkan strategi ini, diharapkan proyek pencarian bakat dapat berhasil diselesaikan sesuai dengan harapan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Ya, berikut adalah penjelasan tentang strategi untuk melakukan validasi terhadap skop dan kontrol terhadap perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.